Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Dewi Wulandari dari kelas 1 BA02 dengan MPM 22130065 akan mempresentasikan materi Creative Thinking selama perkuliahan. Dan terima kasih kepada Ibu Pipit Fitria SIKOM MM selaku dosen pengampu yang sudah mengizinkan saya menjabarkan materi Creative Thinking dalam bentuk mind mapping. Dan di sini itu ada beberapa materi atau bab yang sudah dibahas atau dipelajari selama perkuliahan Creative Thinking. Di antaranya yang pertama itu membahas manusia dan ilmu pengetahuan. Bab ini membahas manusia. Manusia ini memiliki pengertian menurut para ahli yang berbeda-beda. Di antaranya menurut Nicholas De dan Sudiarja. Menurutnya manusia itu adalah bineka tetapi tunggal. Bineka karena ia adalah jasmani dan rohani, akan tetapi tunggal karena jasmani dan rohani merupakan satu barang. Yang kedua itu ada Abinemu Zei. Manusia adalah tubuh yang berjiwa dan bukan jiwa abadi yang berada atau yang terbungkus dalam tubuh yang fana. Menurut Socrates menyatakan bahwa manusia adalah makhluk hidup berkaki dua yang tidak berbulu dengan kuku datar dan lebar. Menurut Caspeters, manusia adalah suatu makhluk yang terdiri dari dua unsur yang kesatuannya tidak dinyatakan. Menurut Aywayan Watra ini menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang dinamis dengan trias dinamikanya yaitu cipta, rasa, dan karsa. Menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Shalbani menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang dianggap paling mulia. Hal tersebut dilandaskan dari kemampuan manusia yang dapat berpikir dan memiliki 3 dimensi yaitu badan, akal, serta roh. Manusia memiliki hubungan dengan Di antaranya juga manusia memiliki hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, alam semesta, dan ilmu pengetahuan. Manusia dilahirkan di bumi ini untuk menjadi seorang pemimpin yang harus memahami manusia lain dan mampu memanfaatkan alam sekitar atau dieksplorasi dan dikelola sesuai dengan kebutuhan manusia. Menurut Berger and Luckman tahun 1991 menyatakan bahwa manusia terlahir belum lengkap. Tidak seperti makhluk lain yang dapat beradaptasi dengan alam semesta, manusia harus belajar untuk mengenal lingkungan sekitarnya atau disebut eksternalisasi. Dan manusia ini memiliki 2 elemen, di antaranya ada elemen non-fisik atau disebut juga intangible, yaitu terdiri dari ruh, jiwa, hati, nurani, dan elemen kedua disebut elemen fisik atau tangible, yaitu badan. Badan itu terdiri dari raga dan tubuh. Raga ini dilengkapi dengan panca indera dan sistem tubuh. Manusia juga memiliki keingintahuan di bidang biologi, yaitu bergerak dari makro ke ultra mikro, dari bentuk tubuh utuh ke sistem tubuh, ke organ tubuh, ke sel organ tubuh, ke bagian sel, sampai pada DNA. Dan manusia sendiri juga memiliki sistem, di antaranya ada sistem otak dan panca indera. Otak ini dalam otak manusia impuls syaraf berasal dari masing-masing indera, kemudian diproses menghasilkan output. Yang pertama ada sel neuropital alat corti telinga mengubah input sinyal dari indera menjadi impuls syaraf pendengaran, kemudian menghasilkan output mendengar. Yang kedua ada sel-sel batang. Ini pada retina bola mata beralih fungsi menjadi neuropital. Itu berfungsi mengubah input sinyal indera menjadi input syarat penglihatan dengan output melihat. Yang ketiga itu ada sel neuropital hidung mengubah input sinyal indera menjadi impuls syaraf pencium, kemudian menghasilkan output mencium bau atau wewangian. Yang keempat ada sel neuropital pada putik mengecil selaput lendir lidah mengubah input sinyal indera perasa menjadi impuls syarat rasa, kemudian menghasilkan output merasa manis, pahit, asin, asam, dan pedas. Yang kelima itu ada sel neuropital kulit. Itu mengubah input sinyal indera perasa menjadi impuls syaraf, dan di dalam sel syaraf pusat diproses menjadi output panas, dingin, dan merasa sakit. Dan panca indera ini memiliki 2 organ. Yang pertama itu ada organ mata luar dan organ mata dalam. Materi yang kedua yang akan saya bahas itu ilmu pengetahuan sebagai pembentuk kreativitas. Di sini ada pengetahuan dan latar belakangnya.
Pengetahuan ini juga memiliki arti bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Artinya bahwa kita yang tidak mengetahui akan menjadi tahu dengan adanya pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan adalah semacam pengetahuan yang telah disusun secara sistematis. Latar belakangnya ada dasar penyelenggaraan pendidikan. Itu adalah jaminan negara tentang pendidikan nasional untuk seluruh warga negaranya yang tertuang dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan pemerintah tersebut diatur dalam undang-undang. Jabaran tentang satu sistem pengajaran nasional meliputi pengertian bahwa pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat sebagai satu sistem. Terus berdasarkan ini tersebut kemudian berdirilah sebuah PTN dan PTS. Pemerintah membuka ajakan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini memiliki 3 fungsi penting atau yang lebih dikenal dengan Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama itu ada pendidikan. Pendidikan ini di perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan, mengajarkan kepada mahasiswa sehingga dapat mempelajari bagaimana sih ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Yang kedua juga ada penelitian, melakukan penelitian, memproduksi, mengembangkan, dan memperdaya ilmu pengetahuan menjadi satu referensi dalam pembangunan. Yang ketiga itu ada pengabdian kepada masyarakat. Itu merupakan kayak memanfaatkan sumber daya manusia terdidik untuk membantu mengembangkan masyarakat. Dan materi yang ketiga itu ada how to be more creative. Bagaimana sih kita untuk menjadi seorang kreatif itu. Sebenarnya untuk menjadi kreatif itu banyak banget cara untuk menjadi seorang kreatif, tetapi saya di sini hanya menjelaskan 4 poin saja. Yang pertama itu ada don't just fantastic but find a way to make it happen. Artinya jangan berhayal saja tapi temukan cara untuk mewujudkannya. Karena saat berhayal kita kan menggali ide-ide yang cemerlang. Sekian ide yang muncul tentu ada 1 atau 2 yang kita ketahui atau kita kerjakan. Yang kedua itu ada try something ordinary in a different way. Artinya coba sesuatu yang biasa dengan cara yang berbeda. Karena kita memang akan membutuhkan waktu tempuh yang lama untuk berpikir, tapi mengubah rute dalam memicu kita berpikir itu lebih kreatif. Yang ketiga itu ada discuss exchange opinions or talk with other. Itu artinya berdiskusi, bertukar pendapat atau pikiran dengan orang lain. Yang terakhir ada read aloud both print and online. Artinya banyak-banyak membaca baik pada media cetak maupun daring. Karena kita semakin banyak membaca, kita semakin berpikir ide baru yang kita baca, jadi kita mengetahui hal-hal yang kita tidak ketahui. Begitu. Di sini juga ada who can be creative. Mengapa bisa menjadi kreatif? Kreatif juga memiliki definisi, yaitu creativity is not just for artists, musician, writer, and designer. We are all creative, but the people who are known for it have spent time cultivating it, failing at it, and working at it. Artinya bahwa kreatif itu bukan hanya untuk seorang artis, musisi, penulis, dan desainer, tetapi kita juga mempunyai atau kita juga semua kreatif. Tetapi orang-orang yang mengetahui telah menghabiskan waktunya berkultivasi jika gagal dalam hal itu dan mengerjakannya. Di sini juga ada what is kreatif. Apa sih kreatif itu? Kreatif itu didefinisikan sebagai kecenderungan untuk menghasilkan atau menggenali ide alternatif atau kemungkinan yang mungkin berguna dalam memecahkan masalah, berkomunikasi dengan orang lain, dan menghibur diri sendiri dan orang lain. Creativity itu juga membutuhkan skill, talent, dan personality. Lalu ada intellectual skill. Intellectual skill ini terdiri dari manipulating, reasoning, translating, interpreting, closing, dan predicting. Lalu ada social factor atau faktor sosialnya. Ada creativity is perturbed by an environment. Artinya bahwa kreativitas dipupuk oleh lingkungan. Yang kedua ada creativity must be valued by a community. Artinya bahwa kreativitas harus dihargai oleh masyarakat. Yang terakhir ada creativity is
shaped by those who evaluate it. Artinya ide kreativitas itu dibentuk oleh mereka yang mengevaluasinya. Lalu di sini ada creative thinking is live outside the box. Artinya bahwa berpikir di luar kotak. Biasanya ini berkaitan dengan berpikir kreatif. Maka itu kayak creative thinking itu mempunyai arti live outside the box. Itu berpikir tanpa batasan yang kita ciptakan terhadap pikiran kita. Kayak berarti bahwa kita mempertimbangkan lebih banyak pilihan, kayak pilihan yang berbeda gitu, kemungkinan yang berbeda dengan yang langsung muncul di benak kita karena pengetahuan, pengalaman, kebiasaan kita. Misalnya ketika kita berpikir out of the box ini, kita tidak berhenti ketika kita memiliki satu solusi untuk satu masalah atau satu pilihan, tetapi kita harus berusaha menemukan pilihan lain yang tidak begitu jelas. Nah, terus live outside the box ini juga diantaranya ada convergent dan divergent. Lalu di sini ada the six thinking hat atau disebut juga 6 topi berpikir, dipopulerkan oleh Edward Bono yang mendefinisikan bahwa the six thinking hat ini sebagai cara untuk menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang melalui jalan yang bebas konflik dan menggunakan pendekatan yang berbeda. Di sini ada pemakai topi hijau atau disebut juga the green hat. The green hat ini melambangkan kreativitas, artinya berperan melahirkan inovasi kreatif yang bisa menawarkan solusi bagi masalah. Dan ada juga di sini the white hat atau pemakai topi putih yang melambangkan kesucian dan kemurnian. Artinya bertugas sebagai analisis untuk berpikir rasional dan bertindak berdasarkan informasi dan data yang tersedia. Dan di sini ada the red hat, artinya memakai topi merah, yang artinya melambangkan emosi dan amarah. Artinya bertimbangan segala sesuatu berdasarkan emosi. Dan ada the blue hat. The blue hat atau pemakai topi biru yang melambangkan warna langit. Karena langit itu berada di posisi paling tinggi, artinya kayak pemimpin diskusi karena diharapkan dapat mengatur jalannya diskusi. Lalu ada yellow thinking hat, artinya melambangkan optimis dan kepercayaan diri, dapat menggunakan pendekatan positif dan menyelidiki masalah, perlu menampilkan mindset bergerak maju diskusi berkeadaan sulit. Yang terakhir ada black hat, ini melambangkan warna yang suram atau fasisme, kebalikan dari pemakai topi kuning, yang artinya bahwa akan melihat segala sesuatu dari sisi buruknya, dapat membantu menemukan kelemahan dan resiko yang fatal sebelum memulai suatu tindakan. Lalu materi yang keempat ada bakat dan kreativitas. Bakat kreativitas ini memiliki definisi. Yang pertama itu bakat. Apa sih definisi dari bakat itu? Bakat adalah kemampuan dasar dari seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat ini merupakan sebuah potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Dan menurut Stumble Munadir dan Munafar itu mendefinisikan bahwa bakat itu adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bisa bersifat umum. Dan menurut Munadir 2001 menyatakan bahwa bakat sering dikatakan merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir, dengan kata lain bersifat keturunan. Jenis-jenis bakat ada dua, bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum ini kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang miliki. Dan kalau bakat khusus itu merupakan kemampuan yang merupakan potensi khusus, artinya tidak semua orang miliki. Misalnya kayak bakat seni, musik, pemimpin, ceramah, olahraga, dan lain-lain. Dan di sini definisi dari minat itu adalah menurut Yogar dan Slameto mendefinisikan bahwa minat itu suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Faktor-faktor yang mendukung pengembangan bakat dan minat diantaranya ada dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern ini ada faktor bawaan atau genetik dan faktor kepribadian. Sedangkan faktor ekstern ini ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan sosial.
Di sini ada cara mengembangkan bakat dan minat. Yang pertama itu perlu keberanian, karena keberanian membuat kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan, baik yang bersifat fisik dan psikis maupun kendala-kendala sosial yang lainnya. Yang kedua adalah perlu didukung latihan, karena dengan latihan merupakan motivasi yang menggerakkan setiap usaha yang kelihatannya secara fisik. Yang ketiga itu perlu didukung lingkungan. Artinya lingkungan di sini tentu dalam arti yang sangat luas, termasuk manusia, fasilitas, biaya, dan kondisi sosial lainnya. Yang keempat ada perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Lalu bab selanjutnya membahas critical thinking. Memiliki definisi menurut Richard Craven dan Richard Fowler menyatakan bahwa critical thinking itu merupakan proses disiplin intelektual untuk secara aktif dan keterampilan mengkonseptualisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dari atau dihasilkan oleh pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi sebagai panduan untuk keyakinan dan tindakan. Lalu di sini juga critical thinking memiliki 6 step. 6 step of critical thinking, diantaranya ada knowledge, artinya pengetahuan. Pengetahuan ini merupakan langkah mengidentifisikan argumen atau masalah yang perlu dipisahkan. Lalu ada comprehension, artinya pemahaman. Pemahaman ini artinya memahami situasi dan fakta yang selaras dengannya. Lalu di sini ada aplikasi atau aplikasi. Application ini adalah melengkapi pemahaman berbagai fakta dan sumber daya yang perlu untuk memecahkan masalah dengan mengembangkan hubungan antara informasi dan informasi sumber daya. Lalu di sini ada analisis. Analisis ini menentukan bagaimana mereka dapat ditangani dalam situasi. Lalu di sini ada sintesis yang artinya mengambil keputusan ini ke dalam tindakan solusi, analisis SWOT. Yang terakhir ada evaluation, artinya membangun evaluasi tentang masalah yang dapat diwujudkan dalam tindakan. Lalu barriers to critical thinking atau common barriers. Ini artinya hambatan dari critical thinking tersebut. Critical thinking juga memiliki hambatan, diantaranya ada poor reading skill, poor listening skill, superstition, overpowering emotion, mindless comparison, mindless non-comparison, fear of change, self-deception, closed-mindedness, narrow-mindedness, egocentrism, sociocentrism, peer pressure, short-term thinking, prejudice, bias, dan terakhir ada perceiving. Lalu di sini ada materi selanjutnya, yaitu kesalahan dalam bernalar dan berlogika. Di sini ada what is thinking? Apa berpikir itu? Thinking is a purposeful organism cognitive process that we use to make sense of all work. Dan what is creative thinking? Apa itu berpikir kreatif? Menurut Edward de Bono mendefinisikan bahwa creative thinking is not a talent. It is a skill that can be learned and empowers teamwork, productivity, and where teamwork, productivity, and where effort and profit. Artinya bahwa lebih mengkontekskan bahwa tidak hanya mengklaim orang-orang spesial saja untuk berpikir kreatif thinking itu atau tidak untuk memiliki talenta tertentu saja, bahwa semua orang bisa mempelajarinya berdasarkan apa yang pernah kita lakukan dan pengalaman-pengalaman terhadap sesuatu. Dan di sini ada 4 tahapan proses pemikiran kreatif. Di antaranya ada akumulasi pengetahuan. Akumulasi pengetahuan ini merupakan tahap kreasi yang baik biasanya didahulukan oleh penyelidikan dan pengumpulan informasi. Lalu ada inkubasi, yang artinya bahwa tidak selalu seorang harus terus-menerus memikirkan masalah yang tengah dihadapinya. Yang ketiga ada gagasan. Gagasan ini adalah ide atau solusi yang selama ini dicari mulai ditemukan. Dan yang terakhir ada evaluation atau implementasi, yaitu tahap-tahap kreativitas harus sesuai disiplin dan benar-benar berkontribusi. Lalu di sini ada beberapa kesalahan dalam bernalar dan berlogika, diantaranya ada ad hominem, yang artinya menyerang pribadi lawan bukan argumennya. Dan ada no true statement, yang artinya mengabaikan kritik dengan alasan ia termasuk bahwa pengecualian. Dan ada strawman fallacy, yang artinya terjadi ketika kita salah menginterpretasikan argumen orang lain lalu menyerang argumen tersebut dengan interpretasi yang salah tadi. Dan ada appeal to authority,
yang artinya kebenaran yang valid tanpa perlu menyelidiki lebih lanjut. Ada burden of di sini ada yang artinya orang lainnya yang kritikan dengan kritikan juga. Lalu ada read herring yang artinya ketika seorang membalas topik yang tidak relatif untuk mengalihkan perdebatan. Lalu ada Paris Law yang artinya mengasumsikan bahwa kejadian A akan berdampak ekstrim tanpa adanya bukti dan fakta. Dan yang terakhir ada anekdotal yang artinya pengalaman pribadi sebagai dasar kebenaran yang valid tanpa disertai argumen yang masuk akal. Dan materi yang terakhir atau bab yang terakhir itu ada myth mapping. Myth mapping ini definisinya sebuah cara baru untuk mencatat ide maupun gagasan pikiran. Metode ini dipopulerkan oleh Tony Buzan yang mendefinisikan bahwa myth mapping itu proses pemetaan pikiran untuk menghubungkan konsep permasalahan tertentu dari cabang sel saraf membentuk korelasi konsep menuju pada sesuatu pemahaman dan hasilnya. Tony Buzan ini membantu banyak hal, diantaranya merencanakan, berkomunikasi, menjadi lebih kreatif, menyelesaikan masalah, mengingat dengan baik, memusat perhatian, dan yang terakhir itu belajar lebih cepat dan efisien. Myth mapping juga memiliki manfaat, diantaranya mengefisienkan penggunaan waktu dalam mempelajari suatu informasi, proses belajar terasa lebih menyenangkan, pelajaran. Myth mapping juga memiliki manfaat, diantaranya proses belajar terasa lebih menyenangkan, mengingat prestasi belajar, mengefisienkan penggunaan waktu dalam mempelajari suatu informasi, pembelajaran yang rumit menjadi lebih mudah dipahami, membantu memahami materi pelajaran dengan lebih mudah, bisa dipelajari dalam suasana apapun. Dan membuat myth mapping diantaranya itu yang pertama, myth map alat berpikir kreatif yang mencerminkan cara kerja alami otak. Membuat myth mapping diantaranya itu pastikan tema utama terletak di tengah-tengah. Dari tema utama akan membentuk tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garisnya atau simbol. Gunakan huruf besar, buat peta pikiran di kertas polos dan hilangkan proses edit, sisakan ruang untuk pembahasan tema. Sekian materi yang saya bahas dalam bentuk myth mapping ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.